1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Salam. Hai, Alhamdulillah baik. apa kabar nih? Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, insya Allah. Ya. Meskipun cuacanya mendung, tetap semangat kuliah. Ayo, Dong, harus dong. sehat semuanya. Gimana Bu? Kipen kuliah apa Bu? Ismi, kuliah apa nih kita? Kuliah ketiga. Insya Allah dosennya sebentar lagi datang kok, sudah dihubungin sama saya. Ya, Oh. Pak Hamid ya, dosennya ya. Iya, sepertinya lagi on the way nih. Ya, ini mudah-mudahan lancar. Iya. Ada tugas nggak sih ya ketiga? Kayaknya kita bakal membahas cara memutus rantai infeksi deh, kalau nggak salah. Oh iya. Iya betul. Halo, Assalamualaikum. Kayaknya dibagi kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dosennya udah masuk ya. Ya, gimana teman-teman? Sehat? Alhamdulillah, Pak. baik Pak. Sehat. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, sehat. Ini udah masuk semua ya, 6 orang ya. Saya hari ini kita kuliah K3 ya. Iya, Pak. Oh iya Pak. Seperti yang saya bilang kemarin, kita akan membahas hari ini tentang upaya pencegahan mata rantai infeksi. Saya absen dulu ya, biar nanti saya nggak lupa. Sulistiani. Pak hadir. Oke, Ismi oke, Sipennya udah. Mbak Farida. Hadir Pak. Pak Nana. Nah, siapa nih? Aprianto. Oh, lagi kerja dia ya? Iya, lagi kerja. Ya, nggak apa-apa. Kita maklumi aja lah. Gimana Pak Nana di Kuwait? Udah gimana cuacanya? Alhamdulillah, cuacanya sudah mulai sejuk. Banyak mulai ini hujan-hujan nih, mendung. Gitu. Ya mudah-mudahan semua sehat ya. Semuanya juga Ya, insya Allah baik-baik saja. Farida di Jepang gimana? Oh udah dingin Pak di sini. Udah masuk musim dingin. Sama juga ya. Oke, di Indonesia juga sekarang musim hujan, tapi corona masih meningkat. Oke, hari ini kita mau membahas tentang upaya pencegahan mata rantai infeksi ya. Saya sudah nyiapin kemarin slide-nya. Slide-nya nggak banyak, saya coba tampilin share screen dulu ya. Slide-nya nggak banyak, cuman 11. Nanti saya minta ke teman-teman, saya akan berikan tugas kepada teman-teman untuk mencari referensi tentang antiseptik, aseptik segala macam. Itu merupakan prinsip pencegahan infeksi. Tapi sebelumnya biar teman-teman nggak terlalu bingung, nanti saya jelasin dulu ya untuk pengertian sama apa itu pencegahan rantai infeksi. Oke, bisa kita mulai Pak ya? Iya, siap. Bisa Pak. Silakan Pak. Slide-nya ada kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah. Pak. Sudah. Sudah masuk. Oke, baik. Kita mata kuliah hari ini keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan. Kita temanya adalah upaya memutus mata rantai infeksi. Ini contoh kasus yang sekarang lagi booming banget ya, masih masa pandemik. Ini data terakhir yang saya dapatkan sekitar 2 minggu yang lalu. Itu untuk data global ya, ini data global. Saya nggak ngambil Indonesia karena kita ada di Jepang, ada di Kuwait segala macam. Jadi saya ngambil yang global aja. Ini kita lihat Masya Allah sampai hari ini 47 juta yang terkonfirmasi positif, yang meninggal udah sampai 1 juta, dan yang recovery memang kesenjangan antara kematian sama recovery masih sangat banyak. Tapi dengan angka 1 juta ini bukan merupakan angka yang sangat sedikit dari sebuah kasus pandemik. Tentu ini karena penyebaran rantai infeksi dari virus corona ini belum bisa dihentikan atau belum bisa diminimalkan di berbagai negara, khususnya juga termasuk negara Indonesia. Mungkin teman-teman di Saudi atau di Kuwait atau di Jepang mungkin lebih baik penanganannya, tapi ya seperti itulah keadaan kita di Indonesia. Kita langsung aja ke pengertian ya. Infeksi merupakan invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Contoh tadi seperti di awal itu infeksi itu patogennya adalah virus corona. Jadi dia seseorang ketika terinfeksi virus corona bisa sesak nafas, bisa batuk segala macam sampai gagal nafas segala macam. Itu merupakan reaksi yang timbul akibat dari infeksi itu sendiri. Jadi utama pembelajaran kita hari ini adalah
bagaimana prinsip pencegahan infeksi. Nah, di sini teman-teman saya akan membagikan tugas kepada teman-teman. Ada beberapa macam pencegahan infeksi. Saya sudah kelompokkan, saya akan bagikan ke teman-teman. Saya akan berikan waktu nanti sekitar 5 menit kepada teman-teman. Silakan cari pengertian dan bagaimana cara contohnya penerapan dari prinsip pencegahan infeksi tersebut. 2000 years later. Ya, gimana teman-teman? Udah ketemu itunya, referensinya? Iya, Sudah, alhamdulillah Pak. sudah, Pak. Pak. Ya, Sudah, agak Pak. susah di internet juga banyak sebenarnya. Tapi kalau dapat dari buku ya lebih bagus lagi. Kalau di internet juga nggak apa-apa. Oke, saya nanti kasih waktu 2 menit ya. Nanti kalau lewat dari 2 menit saya langsung stop aja karena saya harus ngajar di kelas B. Saya nggak bisa lama-lama soalnya. Waktunya cuma 30 menit soalnya ya. Saya langsung ke Bu Ismi tentang memutus mata rantai dengan desinfeksi ya. Silakan Ya, baik, Bu Ismi, waktunya 2 menit. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang desinfeksi. Saya awali dulu dengan pengertiannya, yaitu proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali endospora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati, non-biologis seperti dinding, lantai peralatan, dan lainnya, ruangan, pakaian, dan APD. Di mana tujuan dari desinfeksi tersebut adalah untuk mencegah infeksi dengan bahan kimia. Proses desinfeksi bisa dibilang sebagai upaya untuk menghancurkan dan mencegah terjadinya infeksi dengan menggunakan perantara bahan kimia yang dikenal sebagai desinfektan. Desinfeksi ini banyak digunakan pada bidang kesehatan, mikrobiologi, pengolahan makanan, dan lain sebagainya. Di mana prinsip dari desinfeksi itu sendiri hampir sama dengan sterilisasi, hanya saja tidak bebas hama. Contoh dari desinfeksi antara lain yaitu alkohol 70%, Resigard 5%, larutan Savlon 1:30 dalam larutan alkohol 70%, chlorhexidine 4%, larutan tincture 2%, larutan klorin. Salah satu contoh dari langkah-langkah melakukan desinfeksi pada permukaan, contohnya yaitu dengan menyemprotkan langsung pada permukaan benda seperti dinding, lantai, karpet, pintu, lemari, dan lain sebagainya, atau dengan menggunakan kain bersih atau tisu untuk mengelap permukaan benda yang kecil-kecil dengan cara zigzag atau dari memutar dari tengah ke bagian luar. Biarkan permukaan tetap basah selama 10 menit dan apabila ingin dikeringkan dapat dilap dengan kain tisu yang bersih. Demikian penyajian dari saya. Terima kasih Bu Ismi. Masya Allah, bagus sekali itunya. Penjelasannya, suara narasinya itu kayak dosen, malah lebih suara intonasi dari saya, Masya Allah. Oke, kita lanjut ke Mas Apri lagi kerja ya. Oke, Mbak Farida deh. Pemutusan mata rantai dengan dekontaminasi. Silakan Mbak Farida, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menjelaskan tentang dekontaminasi. Jadi dekontaminasi adalah langkah penting pertama untuk menangani peralatan, perlengkapan, sarung tangan, dan benda-benda lain yang terkontaminasi. Tujuannya adalah meminimalkan jumlah mikroorganisme serta resiko infeksi, terutama pada petugas medis ya. Apabila secara tidak sengaja terluka saat membersihkan alat-alat sehingga mengurangi kontaminasi pada tangannya. Nah, langkah-langkah sederhananya adalah yang pertama itu ya kita cuci tangan, lalu kita pasang sarung tangan ya APD, lalu kita siapkan air dan juga larutan klorin. Jadi perbandingannya adalah larutan klorinnya itu misalkan 1 gelas, sedangkan airnya itu harus 9, jadi 1:9. Nah, lalu kita masukkan alat-alat medis yang sudah terpakai itu ke larutan klorin, diamkan selama 10 menit ya. Jadi setelah itu sesudah 10 menit itu nanti kita pindahkan si alat-alat itu ke larutan air yang dicampur sabun ya untuk membersihkannya. Lalu kita sikat-sikat juga. Setelah itu ya udah kita keringkan alatnya dan kita simpan di tempat penyimpanan medis. Itu langkah sederhananya. Jadi contoh-contohnya itu misalnya petugas kesehatan yang habis ini ya alat-alat yang digunakan di ruang operasi dan lain sebagainya. Itu dari saya penjelasan singkatnya. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, makasih Mbak Farida. Sudah sangat jelas ya tentang bagaimana dekontaminasi. Nanti di akhirlah saya evaluasi juga.
Oke, sekarang kita lanjut ke Mbak Sulis tentang pencegahan pemutusan mata rantai infeksi dengan cara sterilisasi. Mbak Sulis, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sterilisasi. Sterilisasi adalah merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme seperti jamur, virus, parasit, bakteri, termasuk juga endospora pada benda-benda mati dan instrumental. Proses sterilisasi ada 2 cara, yang manual misalnya dengan merebus, yang kedua menggunakan alat-alatnya seperti autoclave atau oven yang canggih sekarang yang di rumah sakit. Terus contoh alat-alat yang disterilisasi itu alat-alat yang digunakan pada ruang operasi, penggunaan operasi dan lain sebagainya. Sekian Pak. Oke, cukup. Baik, terima kasih Mbak Sulis. Sekarang kita ke Pak Nana, ke Kuwait, Masya Allah. Tentang pemutusan mata rantai infeksi dengan desinfeksi tingkat tinggi. Silakan Pak Nana. Ya, terima kasih Pak Abdul Hamid. Waktunya 2 menit ya. 2 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke. Desinfeksi tingkat tinggi atau DTT itu pengertian secara umumnya suatu proses yang menghilangkan mikroorganisme kecuali beberapa endospora bakteri pada benda mati dengan merebus, mengukus, atau penggunaan desinfektan kimia. Jadi ada beberapa cara yang perlu kita pahami, misalnya yaitu perebusan dengan air yang panas. Air panas itu misalnya kita siapkan dulu alat-alat yang mau kita sterilisasi, kita sudah bersihkan terlebih dahulu, misalnya ada noda atau apa kita bersihkan dengan sabun biasa. Setelah itu, setelah dikeringkan atau dielap, kita masukkan di air yang panas. Itu sama juga nanti prosesnya yang mengukus. Kalau mengukus kan dia dari steamnya itu ya, dari uapnya itu gitu. Nah, ini beberapa cara ini bisa kita aplikasikan apabila satu dalam kondisi darurat, misalnya kita di suatu wilayah yang terkena bencana alam, di mana listrik tidak ada, terus ada keterbatasan lah dengan penggunaan alat sterilisasi, itu kita bisa gunakan. Ada juga misalnya kita mau melakukan suatu tindakan, tapi ya terbatas peralatannya. Nah, kita bisa gunakan juga gitu. Ya, dan itu simple gitu. Seperti di rumah juga bisa kita aplikasikan gitu. Tidak ada ketergantungan dengan alat-alat yang sifatnya mahal gitu. Itu lebih simpel dan efisien. Terima kasih. Sementara itu aja. Baik, terima kasih Pak Nana. Udah jelas teman-teman ya tentang desinfeksi tingkat tinggi, sudah lengkap banget tadi penjelasan dari Pak Nana. Untuk Apri, karena Apri jadi telat masuk di penugasan, nanti Mas Apri saya minta dibuatin tugas esai ya, tugas esai pengertian dari memutus mata rantai desinfeksi atau dengan cara desinfeksi, aseptik, dekontaminasi, sterilisasi, dan DTT. Nanti kalau sudah ditulis esainya, dikumpul ke sipennya ke Bu Ismi ya. Nanti saya tunggu, saya beri waktu 4 hari, nanti dikumpul ke saya dari Mbak Ismi. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Tetap sehat dan tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Insya Allah nanti tahun depan kalau panjang umur kita ketemu di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Semarang. Amin. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saya live ya Pak ya. Makasih Sampai Pak. ketemu. Assalamualaikum.